Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Karmati Humaira. Saya berasal dari kelas 6B SDN 006 Buah Batu. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat indah berjudul Dongeng Janiti. Nah, Dongeng Janiti ini ditulis oleh Kak Indah Eka Lestari, digambar oleh Ruhi Art dan diterjemahkan oleh Kak Irma Susianti Irsyadi. Oh iya, gak lupa juga diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita mulai ceritanya. Dongeng Janiti. Di suatu hari yang cerah, terlihat ada rumah yang sangat indah. Rumah itu memiliki banyak bunga yang asri, bahkan kupu-kupu saja betah di rumah itu. Nah, ternyata rumah itu adalah rumah dari Janiti. Dan juga bunga-bunga itu ditanam oleh Bunda Asri, ibu dari Janiti dan Alamanda. Ternyata Bunda Asli itu sedang berjualan loh, tapi wajahnya tidak terlihat seperti sedang berjualan, karena wajahnya selalu berseri-seri dan ceria. Sementara itu, Janiti dan Alamanda seringkali melihat ibunya dengan bangga dan haru dari jendela kamar. Rasanya senang sekali melihat ibunya sedang menanam tanaman. Tapi Janiti dan Alamanda juga suka membantu untuk melayani customer di toko bunga ibunya. Tapi terkadang bunga-bunga di toko bunga tersebut seringkali tidak laku, bahkan kadang-kadang mawar saja sampai layu. Nah, tapi Bunda Asri selalu mengatakan, tidak apa-apa, tidak laku juga, senang kok memiliki toko bunga, jawabnya begitu. Tapi terlihat saja wajahnya sangatlah sedih. Nah, bunga-bunga yang layu tersebut, apalagi bunga mawar, seringkali dikumpulkan oleh Alamanda. Lalu Janiti pun bingung, kenapa ya kok kakak selalu mengumpulkan bunga-bunga layu? Akhirnya Janiti pun bertanya kepada Alamanda, kak, kok kakak sering banget sih ngumpulin bunga-bunga layu? Tanyanya. Lalu Alamanda menjawab, rahasia. Janiti pun sedikit kesal, tapi dia masih bingung untuk apa ya bunga-bunga tersebut. Akhirnya Alamanda pun memberitahu kalau dia sedang membuat herbarium di bukunya. Nah, herbarium itu adalah bunga yang dipres di dalam buku sampai dia menjadi kering dan menjadi tipis. Dan herbarium juga bisa dijadikan hiasan-hiasan, tergantung kesukaan kalian. Tapi Janiti sedikit sedih. Kenapa ya? Kok cuman bunga-bunga layu yang lucu itu hanya dijadikan sebagai pembatas buku? Itu pikirnya. Nah, dia pun bingung sampai-sampai tidak bisa tidur saat malamnya. Nah, pada saat malam, dia memastikan kakaknya sudah tidur. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, apakah kakak sudah tidur? Nah, setelah memastikannya, Janiti pun membuka buku kakaknya itu sekali lagi, dan dia merasakan cahaya yang sangat-sangat bersinar dari dalam buku tersebut. Nah, di dalam buku pertama terlihat ada sebuah taman dan bunga mahkota mawar itu sedang memiliki kaki dan tangan layaknya binatang, dan mereka bermain di situ. Nah, di dalam buku kedua, Janiti merasa seperti melayang-melayang di angkasa. Wah, kenapa tuh? Nah, yang kedua ini adalah seri bulan ya. Nah, di sana dia melihat sebuah bunga yang sedang memakai helm seperti astronot, dan dia sedang mendarat di bulan. Wow, keren sekali bukan?
Nah, buku yang ketiga ini adalah seri buah-buahan. Tapi pas saat melihatnya, Jeniti pun langsung berkata seperti ini, "Oh iya, ternyata bunga-bunga juga bisa lapar ya," pikirnya begitu. Dan ada satu buku terakhir. Nah, bunganya berdiri di atas buku eloknya Janeti. Nah, buku itu adalah buku lamanya Janeti. Dia terlihat tampak sedih. Janeti pun berpikir, apa mungkin dia sedih karena tulisanku jelek ya? Nah, tapi bunga itu menjawab, "Tidak, aku sedih karena aku terpisah dari kawananku." Nah, akhirnya Janeti pun memikirkan ide yang sangat bagus untuk dia pakai besok. Dia pun menutup kembali bukunya dan mulai tertidur. Keesokan harinya, dia pun berebut bunga-bunga layu dengan Alamanda, tapi akhirnya Bunda Asri membagi 2 rata bunga-bunga tersebut dan akhirnya mereka baikan lagi. Tapi setelah mendapat bunga-bunga tersebut, Janeti malah bingung. Sebaiknya aku pakai apa ya, pikirnya. Nah, akhirnya dia mencoba beberapa hal, yaitu menjadikan herbarium, meronceknya, lalu menempelkannya. Akhirnya dia memiliki ide. Janeti pun mengambil satu kertas dan menggambar orang. Lalu digambarlah gaunnya. Dan bunga-bunga tersebut ditempelkan di gaunnya agar tidak terpisah-pisah. Wah, Janeti pun berpikir, wah, ini indah sekali, seperti boneka-boneka di sekolahnya. Akhirnya Janeti pun membuat boneka seperti yang banyak sekali, dan dia pun bercerita tentang kisah boneka tersebut satu-satu kepada ibu dan kakaknya. Nah, keesokan harinya Janeti pun ingin menjual boneka-boneka gambar-gambar tersebut. Akhirnya dia pun berjualan dan lumayan laku. Teman-temannya datang ke rumahnya dan meminta tolong, bagaimana sih cara membuat boneka tersebut. Nah, akhirnya Janeti pun memberitahu cara-caranya, dan teman-temannya pun ikut juga membuat gambar-gambar, serta mereka pun mendongengkannya satu-satu. Ya, dari cerita-cerita tersebut boneka-bonekanya menjadi banyak sekali. Nah, dan mereka pun akhirnya menjualkannya juga dengan harga Rp2.000. Nah, mungkin itu saja ya yang tadi kalian dengar dari kisah dongeng Janeti. Sekian untuk ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.